Perkenalkan, saya Nanda Jalu Samudro dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi pada mata pelajaran fisika, materi radiasi benda hitam. Simak videonya berikut ini. Radiasi benda hitam. Warna ialah merupakan suatu keindahan di dalam kehidupan kita dan bisa kita bayangkan bagaimana rasanya kalau hidup tidak ada warna. Pastilah rasa hidup ini kurang berarti. Kalau tidak ada warna, maka kita tidak dapat melihat keindahan dan kita tidak dapat mengetahui suatu perasaan kalau tidak ada warna. Kita juga kalau tidak ada warna, kita tidak dapat mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran kita kalau tidak ada warna. Walaupun terlihat sederhana, ternyata peranan dari warna ini sangatlah penting untuk kehidupan manusia. Dan warna juga mempunyai kekuatan yang khusus karena dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Setiap benda pastinya mempunyai warna, karena hal ini jelas ditangkap oleh mata manusia yang normal, dan warna-warna pada benda tersebut ternyata mempunyai kemampuan untuk memancarkan suatu radiasi. Salah satu dari warna benda yang bisa memancarkan radiasi ialah merupakan benda yang berwarna hitam. Karena benda yang berwarna hitam memang mempunyai kemampuan yang lebih dalam penyerapan cahaya, maka akan terasa lebih panas daripada saat kita menggunakan baju yang berwarna terang, yaitu seperti putih dan warna lainnya. Kemudian sebenarnya apakah yang dimaksud dengan radiasi benda hitam? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang radiasi benda hitam. Marilah kita simak pembahasan berikut ini. Pengertian radiasi benda hitam berwarna hitam. Nah, yang dimaksud radiasi benda hitam ini ialah merupakan suatu radiasi dari elektromagnetik termal yang terjadi di dalam maupun di sekitar pada benda yang ada, baik dalam keadaan maupun kesetimbangan termodinamika terhadap lingkungan maupun pada saat proses pelepasan dari benda tersebut. Mengapa hal ini dapat dikatakan dengan adanya radiasi pada benda hitam tersebut terjadi? Karena benda yang berwarna hitam ini ideal digambarkan sebagai sebuah rongga hitam yang memiliki lubang-lubang yang kecil. Saat cahaya memasuki rongga melewati lubang tersebut, maka berkas pada cahaya akan dipantulkan berkali-kali dalam rongga tersebut dan tidak dapat keluar kembali ke lubang tersebut. Pada dinding-dinding benda yang berwarna hitam, maka akan menyerap cahaya dan suhunya lebih rendah daripada suhu yang di sekitarnya dan dapat memancarkan cahaya yang suhunya lebih tinggi daripada suatu di sekitarnya. Sifat-sifat radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam yang berwarna hitam ini dirasakan bukan dilihat karena radiasi pada benda yang berwarna hitam ini mempunyai sifat tertentu. Nah, sifat-sifat pada radiasi benda yang berwarna hitam ini berasal dari sifat-sifat benda berwarna hitam itu sendiri. Sebenarnya, sifat dari radiasi ini ialah merupakan sifat dari spektrum cahaya dari benda hitam yang bersifat ideal. Nah, ada beberapa sifat dari spektrum cahaya pada benda hitam yang ideal, antara lain yaitu: 1. Benda yang berwarna hitam ini akan lebih terasa panas dan akan memancarkan lebih banyak dan dapat mempengaruhi seluruh panjang gelombangnya. Maka itu artinya, jika kita membandingkan dengan dua benda hitam tanpa melihat panjang gelombangnya, maka pada benda hitam ini akan lebih panas dan mengeluarkan lebih banyak cahaya. Spektrum pada benda hitam ini sifatnya tetap dan mempunyai puncak pada panjang gelombang yang tertentu, yaitu puncak kurva. Pada benda hitam ialah suatu spektrum yang bergerak untuk benda yang lebih panas ke panjang gelombang yang lebih pendek, maka benda hitam akan lebih panas. Dan panjang gelombangnya akan lebih biru dari pancaran puncaknya. Hukum-hukum radiasi benda hitam. Para ilmuwan telah meneliti hal ini terlebih dahulu, maka para ilmuwan ini memunculkan berbagai hukum tentang radiasi benda hitam. Di bawah ini ada beberapa hukum yang akan membahas mengenai radiasi benda hitam, diantaranya sebagai berikut. 1. Hukum Planck. Hukum Planck ini menjelaskan mengenai dengan rapat spektrum pada radiasi elektromagnetik yang dilepaskan dengan benda hitam dalam kesetimbangan termal dan juga pada temperatur tertentu. Pada tahun 1990, hukum ini diusulkan oleh Max Planck dan hukum ini mempunyai rumus matematis, yaitu sebagai berikut.
Keterangannya I per V per T, daya maupun energi persatuan waktu diradiasikan persatuan area pada permukaan yang melepas pada area normal persatuan solid angle dengan persatuan frekuensi oleh benda hitam. Dan pada temperaturnya T, hal ini juga dikenal dengan namanya yaitu radiasi spektral. Dapat diketahui A dengan konstanta Planck, V frekuensi radiasi elektromagnetik, T temperatur absolut benda, C kecepatan cahaya dalam ruangan hampa, K konstanta Boltzmann. 2. Hukum perpindahan Wien. Hukum perpindahan Wien ini menjelaskan mengenai bagaimana spektrum pada radiasi benda-benda hitam dan berapapun suhu pada frekuensi dengan spektrum pada suhu yang lainnya. Jadi kita mengetahui bentuk dari spektrum pada benda, suhu yang lainnya akan dapat kita hitung juga. Intensitas dari suatu spektrum ini juga dapat dinyatakan sebagai fungsi panjang gelombang maupun benda frekuensi suatu akibat dari hukum perpindahan Wien ini ialah merupakan panjang dari gelombangnya. Dan ketika intensitas persatuan panjang pada gelombang dari radiasi maka akan dihasilkan pada benda hitam tersebut ketika maksimum. Secara fungsinya kita dapat melihat sebagai berikut. Ini adalah rumus hukum Wien. 3. Hukum Stefan Boltzmann. Hukum ini menyatakan bahwa daya yang dapat dilepas persatuan itu luas dari permukaan benda hitam dan perbandingan lurus dengan pangkat 4 suhu absolutnya. Dalam fungsi J, ini merupakan suatu total daya yang diradiasikan persatuan luas dan T ialah merupakan temperatur absolut. Dan ohming itu sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat negatif 8 Wm. Pangkat negatif 2K pangkat negatif 4 ialah merupakan suatu konstanta pada Boltzmann. Lalu, apakah sebenarnya kasus radiasi tersebut dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Jika iya, apa sajakah contoh dari radiasi benda hitam yang sering kita temukan? Untuk contohnya, marilah kita simak penjelasan berikut. Contoh peristiwa. Sebenarnya dalam kehidupan kita, sehari-hari juga kita sering sekali bertemu dengan radiasi tersebut. Kemudian apa saja sih aplikasi dari radiasi tersebut dalam kehidupan kita? Marilah kita simak penjelasan sebagai berikut. Gejala pemanasan global atau efek rumah kaca. Efek rumah kaca ialah merupakan salah satu penyebab dari pemanasan global, dan efek dari rumah kaca ini dapat menyebabkan peningkatan suhu pada bumi rata-rata sekitar 1 derajat sampai 5 derajat Celcius. Contoh lain yang lebih sederhana untuk menyatakan bahwa kasus ini ialah ketika kita memarkirkan mobil di tempat yang tidak ada atapnya pada siang hari. Maka saat kita kembali di sore hari dan masuk ke dalam mobil, biasanya suhu yang di dalam mobil akan lebih panas daripada suhu yang ada di luar mobil. Mengapa hal ini terjadi? Karena sebagian besar energi panas tersebut telah diserap oleh dashboard, karpet mobil, dan juga kursi. Saat benda-benda tersebut melepaskan energi panasnya, maka tidak semua bisa keluar melewati jendela mobil tersebut, namun ada sebagian yang dipantulkan kembali. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan panjang gelombang pada sinar matahari yang masuk ke dalam mobil. Dan energi panas yang dilepaskan dapat kembali dengan benda-benda yang menyerap sinar matahari tersebut. Sehingga jumlah energi yang masuk ke dalam lebih banyak dibandingkan dengan energi yang keluar. Penggunaan termos. Termos ini juga merupakan salah satu dari aplikasi maupun penerapan dari radiasi tersebut. Dari prinsip kerja termos ialah dari lapisan perak yang mengkilap dan dapat mencegah dari perpindahan kolor secara radiasi. Lapisan dari perak tersebut dapat memantulkan radiasi kembali ke dalam termos tersebut. Maka dinding pada gelas tersebut ialah merupakan suatu konduktor yang jelek, sampai tidak bisa memindahkan kolornya.
Sekian dulu ya pembahasan kali ini tentang radiasi benda hitam. Semoga artikel ini bermanfaat bagi sahabat semua. Terima kasih.